aja tuh. Karena ini tempat buang air kami kan. Buang aja. Ini kan yang rendah dah. Iya, ini rendah. Nah, itulah tempat ini. Oh, tempat ya. Pas. Menghadapnya kemana aja, Bang Ustaz? Menghadap kiblat atau gimana? Kalau memandikan tak perlu. Tak apa. Mengkafan pun tak perlu juga. Sesuai dengan kondisi. Jadi sholatkan. Mensolatkan dia tidak menghadap kiblat juga. Miring saja. Tapi kepala di sini, hadis lain tadi arah sini. Tapi kalau ketika sakaratul maut menghadap kiblat, kaki di sini pola tangan. Kalau mandi tidak sesuai dengan kondisi, tidak harus menghadap kiblat. Jadi kalau sudah seperti ini kalau posisi seperti ini, kalau kita memandikan, itu air pasti akan tergenang. Maka di sinilah sebenarnya beristighfar kita pakai batang pisang. Batang pisang cukup 3 sebenarnya. Satu letakkan di kepala, di batu sini, satu di bawah di punggung, satu di kaki. Nah, kalau kita letak batang pisang di atas ini, gitu kan? Karena batang pisang lebih enak, pertama empuk satu, kedua enak membentuknya. Nanti letak batang pisang, jadi otomatis kan bawah ini kan berada di bawah, ya, air ngalir. Kemudian kedua, kita mudah tangan kita masuk ke dalam membersihkannya. Ya. Tapi kalau yang seperti ini terpaksa kita pikirkan. Nah, ini kalau kurus tidak apa-apa, anak-anak seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau sudah 80 kilo beratnya, meninggal itu bisa jadi 100. Itu berat kita begini kan. Apalagi karena pakai bantal Pak sini. Tergenang lagi ada sih. Nah, itu tujuannya batang pisang tadi. Tapi ini kalau kita modifikasi bisa juga. Cari posisi seperti ini, bintang aja begini. Batang melon, Pak. Jadi batang pisang itu. Paralon boleh juga. Paralon boleh. Paralon di atas. Tapi kalau perlu, kita usah yang gini. Biar mudah masuk tangan bawah. Iya. Jadi kalau begini payah kita masuk tangan deh. Paralon boleh juga. Ya. Tapi sebenarnya kalau mau permanen, cari aja stainless seperti ini. Bulat-bulat seperti ini kan. Cekung lagi di sini. Ini cekung lagi. Kasih stainless di atas ini. Tinggal letakkan ini. Kalau lebih, karena sini pisang banyak sini kan. Di luar. Iya. Karena pisang itu lembut batangnya. Enak. Tapi kalau kayu boleh aja, kayu tapi itu keras kan. Nah, setelah itu barulah kita nanti setelah kasih batang pisang ini baru kita istinjakan. Jadi istinjakan tetap tadi kita kanan letak di bawah ini gitu. Nah, kita pakai sarung misalnya. Iya, pakai sarung. Tapi sebenarnya sarung ini kan tergantung, karena ada orang, ini anak saya tidak pakai sarung. Ini istri saya tidak pakai sarung, biasa. Tapi kalau orang lain harus pakai sarung. Ya. Itu kan sarung itu temporer kan. Nah, boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau keluarga terdekat, tak pakai sarung. Sekali itu Pak kita mandi, kita tidak mandi lagi. Jadi artinya cukup kita ginikan tangan kita, nah ini kan akan terjepit ini ya. Nah, melipat ini sedikit, tidak banyak melipat ini. Melipat, otomatis kan lambung itu tertekan. Nah, kita tinggal tambah lagi, keluar. Apakah kadang-kadang mengeluarkan ini keluar angin dari mulutnya kan? Seperti gitu. Maka dari saya kemenakan saya, orang belakang saya itu pengiram lari. Kok hidup katanya? Jadi tidak apa-apa, itu nanti saya ceritakan. Nanti kalau ada yang dapatkan itu jangan takut. Jangan takut. Nah, tinggalkan berdua kan. Takut, baru hidup nih. Kasihan. Jadi cukup ini 3 kali, baru tangan kita ini, tangan kiri masuk dalam. Kalau ada orang lain mau masukkan tangannya, boleh. Tidak harus kita yang mijit ini. Saya gini. Dan ini kan model pantat kan begini dia. Keras sebenarnya. Seperti gini. Jadi kita jangan paksa yang tusuk begini. Ya seperti kita gunakan inilah artinya. Tahu gini kan ini? Nah, gini yang melunak saya gini Pak. Sampai kasat ini dengan ini, kasat itu sudah jaga. Tak perlu pakai sampo, pakai soklit itu untuk membersihkan. Cari risol, tak usah. Jadi cukup
yakinnya sudah bersih, dah. Ya, jari boleh. Ya, jari. Tapi dengan bersih aja kan. Tapi jangan sampai nanti sudah jari, tengok, ada bau dah. Nanti rasa. Oke dulu ya. Ada itu anak. Mana nanya nak? Tengok nak, bau nak? Nak. Ada nak. Ya sikit nak. Saya waktu ikut mandi kan, ketawa saya mandi. Bapak berat mau dibantah deh, nak juga nih. Bapak ada tua, seker gitu, biar aja lah. Jadi gitu. Setelah bersih, tadi kalau dia masih keluar cairan, kita pasanglah belakang. Jadi artinya tidak buat segitiga gini, panjang aja pasang ini. Insya Allah tidak akan keluar lagi. Baru setelah itu kita wujudkan. Jadi nawaitu wudu'a bihadzal mayyit lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a bihadzal mayyit lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan mayat ini karena Allah Ta'ala. Sengaja aku mewudukkan mayat ini karena Allah Ta'ala. Sengaja aku mewudukkan mayat ini karena Allah Ta'ala. Baru kita sebelum wudukkan jangan lupa bersihin tangannya. Baru kita wudukkan mukanya. Setiap kita nyiram ini kenakan tangan kita. Jadi contoh ini. Jadi setiap menyiramnya ke tangan kita dulu. Jangan begini kan. Nanti dia bersih. Jadi ini kan tangan kita. Ya, ke tangan dulu. Enggak mustakmal. Ini di luar itu. Karena kita yang mewudukkan kan. Tidak ada mustakmal di sini. Tidak ada gini, gini. Nanti baru terasa. Jadi ini kan 3 kali. Kemudian tangannya, ada tangan belakang. Tangan ini angkat di sini, siram sampai ke siku. Jangan lupa, tapi 3 kali. Yakin dengan, ya seperti kita masukkan jari-jari juga sini, sela-selanya. Begitu juga ke tangan kanannya, ya, tangan kirinya. Itu juga kita siram gini 3 kali sampai ini. Tapi pakai siku aja, jangan sampai pundak nih. Kita siku aja. Jarinya juga di sela-sela. Baru nanti kepala biasa saja. Kalau ada yang pakai ringan sedikit gitu. Baru nanti kaki juga begitu. Kita mulai kaki di sini. Nah, sela-sela kaki itu jangan lupa. Cukup sampai kepada mata kakinya saja. Nah, baru habis itu kita doa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alhu minal tawwabin wa ja'alhu minal mutatahhirin wa ja'alhu ibadikas sholihin. Baru kita masuk prosesi memandikan. Ketika prosesi memandikan, baru kita membaca niat. Nawaitul husna li hadzal mayyit fardhu kifayah lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan mayat ini fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Kita mukadimahkan dulu. Mukadimah dari sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, itu mukadimah baru dimandikan sama-sama. Mungkin ada yang bagian kepala, ada yang bagian tengah, ada yang bagian kaki. Maka bagian kepala bertanggung jawab nanti dia membersihkan, kasih sampo semuanya, bersihkan telinganya, ambil katombut, bersihkan hidungnya, giginya, mensuci giginya gitu kan, bertanggung jawab bersihkan. Nah, nanti bagian ini juga membersihkan tangan, mengistinjakkannya, bersihkan. Nanti bagian bawah kaki, bertanggung jawab bersih kaki. Sudah yakin bersih, kasih sabun, kasih ini semuanya, selesai. Maka kalau ada luka-luka, pakai jeruk nipis. Tapi airnya jangan ambil jeruk nipis letak gini. Coba. Soto. Masukkan air jeruk nipis masuk ini, disaring, letakkan situ untuk membersihkan menghilangkan baunya dan tidak mutlak. Kemudian ada yang pakai daun bidara. Daun bidara itu sebenarnya ketika belum ditemukan sabun, itulah sabunnya sebenarnya. Ada tak ada daun bidara, daun sirsak, ini kan.
ketika tidak ada sabun, itulah sebenarnya sabun. Karena apa? Daun itu kan dikacau kan berbuih. Itu kan. Sudah ada sabun untuk apa lagi? Nah, sabun pun dengan antara sabun cair dan sabun tangan. Kalau sudah ada sabun cair, cair aja. Sebab kalau sabun batangan kita harus halus lagi buat kerja lagi. Oh, udah sabun cair aja, sampo cair selesai. Nah, nanti gunakan nanti karton box untuk membersihkannya. Nggak usah lagi mutar-mutar gini lagi. Coba kalau mutar-mutar gini nanti gini, itu harus disimpan di tempat lain, dibakar nanti. Nanti ada yang ngambil. Ustaz, potong dikit Ustaz. Untuk memandikan tadi Ustaz, ketika kita mau membersihkan apanya, membersihkan lubang anusnya, kita boleh tak menggunakan selang air sambil gini biar lebih bersih. Karena kalau pakai tangan kita kan kadang takut kurang kuat pressure airnya, jadi tinggal di situ Ustaz itu. Sebenarnya kalau pakai air yang lebih luas, memang kita rasa cepat kan, tapi kita tidak tahu bagaimana rasanya jenazah. Sedangkan kita diminta untuk berlembut. Maka kalau saya cenderung ya pakai tangan aja lah. Memang saya pernah lihat orang waktu 2005 saya jadi ketua kelonter buat jamaah haji. Meninggal jamaah haji saya satu orang, itu saya mendampingi tempat mandi kan. Nengok orang Arab mandi kan, ya seperti cuci sepeda motor. Dia gini aja, gitu aja. Bahkan mulutnya begini kan, gitu aja. Panas, cepat. Nggak sampai 10 menit selesai kan. Yang mandi kan banyak, 10 orang. 10 orang akan dimandikan. Cepat, aku bilang, ya Allah. Tak bisa kita buat seperti di Indonesia. Makanya kami tanya. Nah, dalam darurat memang tidak apa-apa. Tapi kalau tak darurat, atau salah. Itulah buku apa kita berbakti pada jenazah. Jadi pelan-pelan aja. Insya Allah, kalau dia ada lapangan bawah lapangan di sini, itu enak bersih. Artinya ada dolongan sini kan, lebih enak bersih gini. Apalagi ada satu orang untuk tersiram. Ya, kalau kita siram sini kan makin air kan masuk dalam. Nanti setelah selesai mandi ini, maka kita udukkan. Kalau kita melakukan mandi 9, sebenarnya sebagai bentuk penutup saja sebenarnya. Kalau saya mengatakan itu sebagai penutup aja, sudah memastikan selesai mandi. Maka kita lakukan 9 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ini aja. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lengkap aja jumlahnya. Karena penutup aja. Nah, 3 kali. Ini. Karena ini 3 kali. Ini kalau dapat begini, kalau kita apakan di aja, ini kan? Nah, kalau gini, nah gitu. Jadi tidak langsung ke jenazah, itu ingat tuh. Jadi usahakan gini, 3 kali ya. Nah, dan 3 kali baru kita udukkan lagi. Uduk tidak perlu pakai mukadimah. Langsung ada nawaitul wudu alaihi hadzal mayit billahi ta'ala. Nah, 3 kali gini. Nah, tangan 3 kali. Ini kepala, kaki baru doa. Baru letakkan anduk besar. Anduk besar letak di atas ini sambil ditarik. Jadi biasa anduk dari atas ditarik. Nah, setelah anduk besar letakkan, anduk yang kecil tadi itulah bermain di bawah. Melap. Ketiaknya, lehernya. Dikeringkan langsung ya? Hah? Dikeringkan langsung ya? Keringkan langsung. Nanti nggak basah. Gitu ya. Jadi kalau sudah yakin kering, rambutnya kering, baru ini diganti yang kering lagi yang baru. Ambil anduk, angkat, baru diangkat. Di sini yang terpenting itu apabila yang kami muliakan, kalau itu jenazahnya perempuan, maka kalau dapat yang utama itu adalah orang yang dekat dengan dia, entah muridnya gitu kan, entah abangnya, entah kakaknya gitu kan, itu yang jangan orang yang lain. Kenapa? Ini sangat tipis. Apalagi dia masuk ruangan ini kan, bawanya bukan begini, bawanya begini. Jenazah ini tidak bisa kita gini Pak, terlempar nanti.
begini pun boleh, asal ada orang-orang sini lagi. Gitu. Selang-seling gitu kan. Itu kan payah jalan nanti. Gitu. Maka biasa begini, sini begini, ketika diangkat jenazah ini ada satu yang menggerakkan. Menarik ke samping sana atau kiri kanan kan, biar mudah. Jadi sini, begini caranya angkat ke atas. Angkat ke atas kan, begini. Nah, baru ditarik sedikit biar mudah bergerak. Maka kalau yang tidak boleh itu kan karena riskan kita. Artinya kita menjaga kehormatan dia, kehormatan daripada jenazah. Itu akhirnya kita angkat. Itu bahasa kita. Karena bagaimanapun orang yang meninggal itu sebenarnya jasad, ruhnya ada dalam diri. Kata-kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh itu, ketika ruh itu dicabut dari ubun-ubun ini, kemudian Allah perintahkan lagi masuk dalam dirinya. Di mana letaknya? Di tulang ini, tulang sulbi ini. Maka ruh itu dibalik lagi di tulang sulbi kita di sini letak. Maka dia tahu siapa yang mandikannya, siapa yang datang, siapa yang nengoknya, tahu dia. Tulang sulbi. Maka tulang sulbi itu kan rahasia. Jenazah itu berpuluh tahun dalam tanah, tulang tidak bermati. Habis. Kemudian coba tengok orang yang membakar jenazah, dikremasi. Dikremasi itu di sini dikasih talam cuma, sini tidak kasih talam. Karena badan kita ini seperti karet. Nanti abu sini akan tersumbat di tulangnya, ngumpul di sini. Beda dengan kayu. Kalau kayu kita panjang ini kan bakar, arangnya panjang kan? Ya. Kalau turun sedang, dia akan miring. Begitu juga kalau dalam tanah, kalau sudah hancur, itu akan bertumpuk di sini. Maka kalau orang memindahkan jenazah kuburan dekat, dia cukup digali tengah-tengah mana kira-kira dia. Nanti tampaklah nanti tumpukan tanah kebiru-biruan itu jadi ambil. Ada model biru-biru, seperti warnanya biru kuning-kuningan. Saya pernah lihat itu. Ya, biru kuning-kuningan. Kalau mana gambar itu. Seperti ini lah warna sini. Seperti ini. Masukkan dalam karung. Nah, kalau yang dikremasi itu, ini akan mumpul di sini. Itu yang ketika selesai, tinggal angkat ini aja. Maka orang Cina masuk dalam candy kan? Candy apa kan? Candy berbuang. Ada yang dibuangnya ke sungai, dibuang ke laut, ada situ di rumah gitu. Maka di situ dah sebenarnya tempat apa? Ruh. Dan itu sebenarnya bagi kita sebagai manusia itu seperti kotak hitamnya pesawat. Dia yang merekam. Kita duduk sekarang, kita lagi direkam oleh kotak hitam kita di sini. Lagi tegak sekarang, direkam oleh kotak hitam kita. Apa yang kita lakukan? Ini kotak hitam kita. Dan itu dia terhancur. Maka saya cerita ada sebuah penelitian seorang profesor dari IPA, lupa saya namanya. Dia meneliti, Pak, dia kan orang Islam mengatakan tulang itu pada hancur, ya kan? Dan dia coba dulu terhancur, semua coba kuburan dihancur. Kemudian diambil salah satu tulang tersebut oleh orang Jepang itu, dihancurnya, menghancur cukup berat. Dihancurnya, sudah dihancurnya, diayaknya, betul-betul hancur, bukan hancur tubuh aja lagi. Sudah hancur, diayaknya jadi tepung. Sudah jadi tepung, dicarinya ada perempuan yang baru melahirkan, diambilnya air ketuban perempuan yang melahirkan, dicampurnya dengan tepung tadi. Dalam berapa jam, berapa menit gitu, yang tepung dari apa tadi, tepung itu kasih air ketuban, berubah lagi bentuk tulang lagi, menjadi tulang asli lagi. Subhanallah. Wah, ini dia masih bisa.